Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada siraman rohani pagi dalam channel HKBP Setia Negara pada hari Kamis 17 April 2025. Kita luangkan waktu dan siapkan hati kita, mari berdoa. Kembali kami berdoa memuji nama-Mu ya Allah Bapa atas segala berkat karunia-Mu yang dapat kami rasakan sepanjang hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, juga kiranya sertai kami ya Allah dalam tangan penyertaan-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami sebelum mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, dan kiranya melalui firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi ya Allah, dapat menyegarkan hati kami sebelum memulai segala aktivitas pada hari ini, agar kiranya perbuatan kami seturut kehendak Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dalam kesempatan kali ini, ayat menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal 14 ayat 38. Markus pasal 14 ayat 38 yang akan saya bacakan. Berikut firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya bacakan sekali lagi. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, kehidupan iman kita seringkali dipenuhi dengan tantangan, godaan, dan saat-saat ketidakpastian. Salah satu hal yang sering menjadi ujian dalam perjalanan hidup kita ialah bagaimana kita menjaga kekuatan rohani di tengah kelemahan tubuh dan kondisi dunia yang menjepit kita, di mana ini seringkali menggoyahkan iman kita. Dalam Markus pasal 14 ayat 38, Yesus memberikan pesan yang sangat penting kepada murid-muridnya. Ayat ini terjadi di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa dengan sangat mendalam, sementara murid-muridnya tertidur. Pesan Yesus ini bukan hanya untuk para murid saat itu, tetapi juga untuk kita di masa kini. Mari kita merenungkan 3 aspek penting dari ayat ini yang dapat menuntun kita dalam kehidupan rohani kita. Pertama, ketika Yesus memberi perintah untuk bangunlah dan berjaga-jagalah, Ia mengingatkan kita bahwa hidup ini bukanlah waktu untuk tidur rohani. Kita dipanggil untuk tetap berjaga dalam doa, menyadari bahwa ada banyak godaan, dan memohon pertolongan daripada Tuhan untuk menguatkan kita, dan juga ujian yang dapat mengalihkan kita dari fokus kita kepada Tuhan. Dalam konteks ini, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya yang tertidur saat Ia sedang bergumul dalam doa yang penuh kesedihan. Ia tahu bahwa saat-saat kritis sedang datang dan mereka perlu bersiap secara rohani. Berjaga-jagalah bukan hanya berarti menjaga diri dari bahaya fisik, tetapi juga menjaga hati dan pikiran kita dari pengaruh dunia yang bisa melemahkan iman kita. Kita hidup dalam dunia yang penuh distraksi distraction dan godaan. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar,
Dan siapa yang kita temui bisa mempengaruhi cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Tuhan ingin memanggil kita untuk tetap waspada agar kita tidak jatuh dalam dosa atau tersesat dalam jalan yang salah. Yesus mengakui bahwa meskipun roh kita mungkin berkeinginan baik, tubuh kita seringkali lemah. Ini adalah pengingat bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, bahwa meskipun kita memiliki niat yang baik di dalam hati kita untuk hidup menurut kehendak Tuhan, tubuh kita yang dalam artian fisik dan emosional seringkali terbatas dan mudah tergoda. Kita mungkin memiliki keinginan untuk hidup kudus, berdoa lebih lama, atau melayani lebih banyak, tetapi tubuh kita bisa menjadi lemah dan kelelahan. Murid-murid Yesus juga menunjukkan kelemahan ini. Ketika Yesus sangat membutuhkan mereka untuk berjaga dan mendukungnya dalam doa, mereka tertidur. Karena tubuh memiliki kapasitas maksimal dalam menerima pekerjaan. Mereka memiliki niat yang baik, tetapi tubuh mereka itu tadi tidak mampu bertahan. Ini adalah gambaran yang sangat nyata tentang kondisi kita saat ini. Kita memiliki roh yang berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi tubuh kita seringkali tidak mampu mengikutinya dengan konsisten, berbeda dengan hati kita. Yesus juga memberikan teladan yang sempurna. Setelah memberikan peringatan kepada murid-muridnya itu, ia kembali berdoa kepada Bapa, mengungkapkan kelelahan dan kecemasannya, tetapi juga menyatakan kehendaknya untuk taat kepada rencana Allah. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ia menunjukkan bahwa meskipun tubuhnya lemah dan takut secara emosional, ia tetap mencari kekuatan dalam hubungannya dengan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, Markus pasal 14 ayat 8 mengikatkan kita tentang pentingnya berjaga dalam doa dan waspada terhadap kelemahan tubuh kita. Meskipun roh kita mungkin ingin taat kepada Tuhan dan hidup kudus, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa tubuh kita bisa menjadi lemah. Karena itu, kita perlu berdoa dan terus memperkuat iman kita agar kita dapat tetap teguh di tengah segala godaan dan tantangan hidup di dunia ini. Marilah kita mengikuti teladan Yesus Kristus di dalam bergumul, dalam doa, dan mencari kekuatan dari Allah, sehingga kita dapat menjalani hidup yang setia kepadanya. Hidup kita yang penuh dengan pencobaan dan tantangan, namun ketika Yesus mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa, hanya dengan kewaspadaan dan doa, kita dapat teguh dalam iman dan tidak jatuh dalam pencobaan. Mari kita berdoa dan meminta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan kesungguhan hati untuk tetap berjaga-jaga, berdoa, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita masing-masing di kehidupan kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Telah kami dengar firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap setia mengandalkan-Mu di setiap hari kami melalui doa dan puji-pujian. Kapanpun itu, ketika kami bersuka cita maupun berduka cita, kiranya juga mampukan kami ya Allah mengikuti ajaran dan perintah-Mu. Ajar juga kami ya Allah untuk dapat mengingat segala berkat yang telah Engkau berikan di sepanjang hidup kami yang telah kami lalui. Kiranya juga iman kami bertumbuh dan senantiasa melakukan kehendak-Mu terlebih lagi di dalam hari ini. Ya Allah, kami mohon agar segala pekerjaan, kegiatan, kiranya segala yang kami lakukan berkenan kepada-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, ya Allah, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumahnya sendiri. Kiranya berikanlah kesembuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu melalui obat dan juga tenaga medis. Kami juga tidak lupa berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, ya Allah. Kiranya tunjukkanlah cara mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik.
Begitu juga dengan jemaat-Mu yang sedang mencari jodoh atau pasangan hidup. Ya Allah, kiranya dengarkanlah doa-doa mereka, agar Engkau memberikan pasangan yang tepat bagi mereka. Juga ya Allah, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan masing-masing. Kiranya Allah berikan pengharapan dan penghiburan. Kami tidak lupa juga kami makhluk yang berdosa ya Allah, tapi kami percaya dari belas kasih karunia-Mu mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku tetap cinta